kali ini saya akan membahas tentang metode pengintegralan bentuk. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus integral. Soal yang pertama, membuktikan bahwa integral eksponensial x dx sama dengan eksponensial x plus c. Nah, soalnya untuk membuktikan ini, saya menggunakan deret Maclaurin untuk membuktikan bahwa turunan eksponensial x sama dengan eksponensial x juga. Deret dimana diketahui bahwa eksponensial x sama dengan eksponensial x itu sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya. Nah, maka dari sini dapat kita peroleh bahwa turunan dari eksponensial x d per dx eksponensial x itu sama dengan turunan dari dx turunan dari 1 ditambah turunan x tambah turunan x kuadrat per 2 faktorial tambah d per dx x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat d per dx x pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya. Nah, dari sini dapat kita ketahui turunan dari 1 itu 0 tambah turunan x adalah 1 tambah turunan x kuadrat per 2 faktorial itu kan 2x per 2 faktorial 2x per 2 faktorial bisa kita tulis 2 kali 1 tambah turunan dari x pangkat 3 per 3 faktorial itu turunan x pangkat 3 3x kuadrat per 3 faktorial bisa kita tulis 3 kali 2 kali kali 1 tambah turunan x pangkat 3 3x kuadrat 3x kuadrat turunan x pangkat 4 itu 4x pangkat 3 per 4
kali 3 kali 2 kali 1 tambah seterusnya. Dari sini kan dapat kita sederhanakan ya, bahwa 2 habis, 3 juga habis, 4 habis. Nah, maka bentuk ini sama dengan 1 ditambah X per 1 sama dengan X ya, tambah X kuadrat per 2 kali 1. 2 kali 1 itu dapat kita tulis 2 faktorial tambah ini ya kan 4-nya habis, maka X pangkat 3 per 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 3 faktorial tambah seterusnya. Nah, bentuk ini ternyata sama dengan bentuk yang ini. Ya kan? Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa turunan eksponensial X sama dengan eksponensial X. D per dx eksponensial X sama dengan eksponensial X. Sudah terbukti melalui deret Maclaurin. Nah, ini kan membuktikan integral. Integral merupakan anti turunan. Maka ketika eksponensial X ini diintegralkan, hasilnya adalah eksponensial X juga. Eksponensial X dx itu sama dengan eksponensial X tambah C. Maka pernyataan satu ini terbukti benar. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, buktikan bahwa integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat U ln A plus C. Nah, sebelumnya kita harus tahu ini dulu. Sebelumnya kita udah tahu bahwa E log A sama dengan ln A. Nah, dari sini dapat diperoleh bahwa A sama dengan E pangkat ln A. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Integral A pangkat X dx itu sama dengan, masukkan nilai A sama dengan E pangkat eksponensial ln A. E eksponensial ln A. Nah, dikali pangkat X dx. Nah, lakukanlah pemisalan bahwa misalkan U sama dengan X ln A. Umumnya ini disederhanakan dulu. Ini sama dengan E eksponensial X ln A dx. Nah, misalkan U itu sama dengan X ln A. Maka turunan DU sama dengan ln
ln A karena turunan X1, ln A turunannya tetap ln A, maka DU sama dengan ln A dx, atau dx sama dengan du per ln A. Nah, kita masukkan lagi ke persamaannya. Jadi soalnya kan integral EU dx kita ganti menjadi du per ln A. Du per ln A. Ini sama dengan integral EU itu kan sama dengan EU. Nah, ln A kita keluarkan dari integralnya dulu, 1 per ln A. 1 per ln A kali integral eksponensial U du. Ini sama dengan 1 per ln U. Maaf, ln A 1 per ln A kali eksponensial U tambah C. Bentuk ini sama dengan eksponensial U per ln nilai mutlak A. Ini juga nilai mutlak A ya, tambah C. Maka terbukti bahwa integral dari A pangkat X sama dengan eksponensial U per ln A tambah C. Buktikan bahwa integral dari dx per A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A arcus sin X per A plus C. Nah, untuk membuktikan ini kita menggunakan segitiga dulu ya. Segitiga. Nah, ini kan A kuadrat kurang X kuadrat. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sisi miring itu merupakan A kuadrat. Sisi miringnya A. Supaya didapat dia nanti A kuadrat kurang X kuadrat, maka kita buat X di sini. Maka ini adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Ini membentuk sudut theta. Nah, dari sini kan kita dapat ambil bahwa sinus theta itu kan sinus theta sama dengan ini tegak per miring X per A. Maka X sama dengan A kali sin theta. Maka dx-nya adalah sama dengan A turunan sin adalah cos theta d theta. Kemudian dari sini kita juga tahu ya bahwa kosinus
kosinus theta theta sama dengan ini datar per miring. Datarnya adalah kuadrat kurang x kuadrat per a. Nah, maka dari sini boleh kita ambil bahwa akar a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan a cos theta. Nah, kalau masih sampai sini kalau masih bingung, ini a kuadrat kurang x kuadrat ini dapat dari mana? Ini dapat dari rumus Pythagoras. Ya, kalau sisi miring itu jumlah dari ini tambah ini. Maka karena ini ada pengurangan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa a itu sisi miring. Nah, kita lanjut ke integralnya. Integral dx. Dx kan ini. Dx kan ini. Terus akar a kuadrat kurang x kuadratnya ini. Maka kita tinggal masukkan aja. Dx sama dengan a cos theta d per ini a cos ini sama dengan, ini kan bisa disederhanakan, a habis cos theta habis. Ini sama dengan integral dari d theta sama dengan theta plus c, dimana c itu konstanta ya. Nah, theta ini kan bisa kita ambil dari sini, kita kembalikan ke bentuk seperti ini. Jika sin theta itu sama dengan x per a, maka theta itu sama dengan arcus dari sin x per a. Mantap, buat sini. Tambah C. Maka terbuktilah dia bahwa pernyataan ini benar. Nah, selanjutnya pembuktian yang nomor 4. Integral dari dx per a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 1 per a arcus tan x per a tambah c. Nah, caranya sama seperti yang tadi, dimana kita menggambarkan segitiga dulu. Nah, ini kan a kuadrat plus x kuadrat. Penjumlahan dari kedua sisi. Berarti ini merupakan sisi miring. Maka kita buat bahwa di sini itu x, di sini a. Dan
sisi miringnya ini merupakan akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Dari sini dapat kita ambil persamaan, ya. Yang pertama itu tangan. Kalau tangan itu kan tegak per datar. Nah, ini sudut theta. Nah, tangan dari itu sama dengan X plus A. Maka X sama dengan A tan theta. Nah, turunannya berarti dx sama dengan A sek kuadrat. A sek kuadrat theta d theta. Nah, persamaan yang kedua itu sekan theta. Sekan theta itu kan sisi miring per sisi datar. Sisi datarnya itu A. Nah, maka akar dari A kuadrat tambah tambah X kuadrat itu sama dengan A kali sek theta. Dari sini kita masuk ke persamaannya, kan. Integral dari dx-nya ini A kali sekan kuadrat theta d theta per A kuadrat plus X kuadrat. Nah, A kuadrat plus X kuadrat kan akar dari A kuadrat plus X kuadrat sama dengan A sekan theta. Maka ini kita kuadratkan, maka hasilnya nanti ini kan yang ditanya A kuadrat tambah X kuadrat, gak ada akarnya, berarti ini dikuadratkan. Sama dengan A sekan theta kuadrat. Nah, sama dengan integral dari A sekan kuadrat theta d theta per kuadratkan, berarti A kuadrat kuadrat theta. Maka ini sama dengan A per A kuadrat itu kan berarti 1 per, bisa kita sederhanakan menjadi 1 per A. A nya habis, ini tinggal A, sekan kuadratnya habis, sekan kuadrat theta-nya habis, maka nanti hasilnya jadi seperti ini. 1 per A kali
kali integral d ini sama dengan 1/a kali theta tambah konstanta. Nah, sekarang tadi kan tetanya ini theta. Berarti theta sama dengan apa? Dapat kita tulis bahwa theta itu sama dengan arcus dari tan x per a. Ya, bisa kita masukkan di sini. 1 sama dengan 1/a kali arcus tan x per a tambah c. Maka pernyataan ini benar ya. Maka pernyataan ini adalah benar. Sudah terbukti. Selanjutnya nomor 5. Buktikan bahwa integral dari dx a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan 1/2a ln nilai mutlak x plus a per x kurang a tambah c. Buktikan bahwa ini benar atau salah. Kita menggunakan metode integral substitusi. Ya, yang pertama itu kita buat dulu persamaan seperti ini. Kan sama dengan integral dari 1/a kuadrat kurang x kuadrat dx. Nah, ini dapat kita buat jadi bentuknya seperti ini. Integral dari 1 per a plus x a min x dx. Nah, maka ini kita tulis menjadi dengan integral, kita misalkan itu f per a plus x tambah g, misalkan itu g a kurang x. Nah, untuk mencari nilai f dan g itu menggunakan metode substitusi. 1/a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan f per a plus x tambah g per a min x sama dengan, agar penyebutnya menjadi dalam bentuk seperti ini, a plus x kali a min x sama dengan
kali silang ya, A kurang X kali F tambah A plus X kali G. Ini sama dengan F A kurang F X tambah G A tambah G X. Ini A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kita ambil yang variabel X-nya itu G kurang F kali X, yang variabelnya A itu tambah F plus G kali A per kurang X kuadrat. Nah, penyebutnya ini kan udah sama bentuknya ke sini. Udah sama. Konstanta ini menunjukkan konstanta, satu menunjukkan konstanta. Nah, dan variabel X-nya itu kan 0. Kan bisa kita buat di sini. Misalnya tambah 0x. Nah, berarti G kurang F itu sama dengan 0. Dari sini dapat kita peroleh bahwa 1 G kurang F itu sama dengan 0. Maka G sama dengan F. Kemudian yang kedua, F plus G kali A itu sama dengan 1. F plus G kali A sama dengan 1. Nah, karena G itu sama dengan F, maka bisa kita buat G sama dengan F. Ini F, berarti 2F. Kita biar lebih jelas, F tambah, substitusi nilai G sama dengan F. F tambah F kali A sama dengan 1. 2F dikali A, 2F kali A sama dengan 1. Maka F sama dengan 1 per 2A. Nah, karena nilai F sama dengan G, maka G juga sama dengan 1 per 2A. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan integral, ke integral ini. Terus ulang di bawah. Nah, tulis di sini ini integral F per A plus X ditambah integral G per A min X sama dengan nilai F tadi kan 1 per 2A. 1 per 2A
per A plus X tambah integral dari nilai G itu juga kan 1 per 2A 1 per 2A per A min X. Maaf, ini dx ya, ini juga dx. Pertama kita keluarkan 1 per 2A nya dulu. 1 per 2A kali integral 1 per A plus X dx tambah 1 per 2A kali integral 1 per A min X dx. Nah, untuk mencari nilai integral 1 per A plus X, kita hitung di sini dulu. Integral 1 per A plus X dx. Misalkan A plus X itu sama dengan U. Misal U sama dengan A plus X. Turunan DU, turunan U sama dengan 1. dx sama dengan DU. dx sama dengan DU. Ini sama dengan 1 per A plus X itu kan dari misalkan tadi kan U. Jadi ini 1 per U. dx itu kan sama dengan DU. 1 per DU. Nah, ini berarti sama dengan integral dari 1 per U itu kan ln nilai mutlak U. Ln nilai mutlak U tambah C. Nah, kemudian sekarang integral dari 1 per A min X. Integral dari 1 A kurang X. Nah, kita melakukan pemisahan lagi seperti yang tadi. Misalkan U sama dengan A kurang X. A kurang X. Maka turunan DU terhadap X adalah minus 1. Ini kan konstanta, kalau diturunkan hasilnya menjadi 0. Terus ini min X. Berarti turunannya adalah min 1. Dari sini dapat diperoleh bahwa DU sama dengan minus DX. Atau DX sama dengan min DU ya, min DU. Nah, integral 1 per A min X tadi U. Ini DX. DX-nya tadi min DU. Min DU. Maka ini kan minus 1 integral dari 1 per U DU. Maka dapat ditulis min 1 ln nilai mutlak U tambah C. Ln min 1 ln U-nya tadi A kurang X. A kurang X tambah C. Atau min ln A kurang X tambah 1 tambah C. Satunya nggak usah ditulis.
dapat hasilnya. Ini tadi U-nya kembalikan lagi. Ln nilai mutlak U-nya tadi A tambah X tambah C. Maka dari sini dapatlah kita tulis ya di sini. Ini 1/2A 1/2A, dan ini tadi kan integral ini kan dan sama dengan ln nilai mutlak A plus X tambah C, nanti di akhir kayaknya, tambah 1/2A min ln, ingat yang tadi ya, min hasilnya min ln A kurang X tambah C, min ln A kurang X tambah C kan, dimana C itu sama dengan C1 tambah C2 yang ini. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan jadi seperti ini. 1/2A, karena ini negatif berarti dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. Dan nilai mutlak A kurang X per A plus X per ln A min X tambah C. Kenapa bisa seperti ini? Ingat sifat-sifat logaritma ya. Jika logaritma, jika itu pengurangan, maka dapat dibentuk dalam per. Misalnya logaritma A kali logaritma, misalnya logaritma A kurang logaritma B, itu dapatnya kan jadi logaritma A per B. Seperti itu. 1/2A nya ini kan dikeluarkan 1/2A, jadinya begini seperti ini. Maka dapat diambil kesimpulan. Sedangkan tadi di soalnya ini A plus X. Jadi ini salah ya, A plus X. Aturannya per A min X, itu sih kesalahannya.